pada Juni 2024 menjadi saksi sebuah insiden yang mengguncang. Di perairan dekat Second Thomas Shoal, sebuah regu penjaga pantai China menyerbu pasukan Filipina. Mereka menyita senjata, merusak peralatan, dan mengusir pasukan Filipina dengan dalih bahwa tindakan tersebut adalah langkah hukum yang sah di wilayah yurisdiksi China. Ini hanyalah salah satu dari serangkaian insiden yang terus terjadi di Laut China Selatan, salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia. Dengan luas 3,5 juta kilometer persegi, Laut China Selatan bukan hanya menjadi jalur perdagangan utama yang dilalui sepertiga perdagangan maritim dunia, tetapi juga merupakan sumber daya alam yang kaya, mulai dari minyak, gas, hingga perikanan. Keberadaannya yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai titik persaingan antara sejumlah negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Setiap negara mengklaim haknya atas sebagian atau seluruh wilayah ini. Dan tak hanya negara-negara Asia, Amerika Serikat juga berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan ini. Kini Laut China Selatan menjadi lahan berbahaya yang bisa meledak kapan saja. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, setiap kejadian kecil bisa menjadi pemicu besar. Meskipun diplomasi terus dipromosikan, pada kenyataannya kapal perang, latihan militer, dan klaim sepihak semakin mendominasi wilayah ini. Bagaimana kira-kira gambaran ke depannya? Jika negara-negara ASEAN dan China akhirnya sepakat untuk mendatangani Code of Conduct yang jelas dan mengikat, yang mencakup larangan pembangunan baru, penangguhan aktivitas militer di wilayah sengketa, dan pengadaan mekanisme penyelesaian sengketa lewat tribunal maritim, maka ketegangan ini mungkin bisa mereda. Dalam skenario ini, Amerika Serikat tetap berperan dalam kerangka kerjasama regional tanpa provokasi lebih lanjut. Negara-negara Asia Tenggara akan membentuk sebuah poros yang kuat berdasarkan kepentingan bersama, dan diplomasi mungkin menjadi jalan terbaik untuk menghindari krisis yang lebih besar. Ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa satu insiden kecil bisa menyulut konflik besar. Misalnya jika kejadian di Second Thomas Shoal terulang, satu tembakan tak sengaja dari kapal Filipina bisa memicu reaksi balasan, seperti tenggelamnya satu kapal. Filipina yang terancam akan meminta bantuan dari Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian pertahanan mereka. AS tentu saja akan segera mengirimkan armada tempur. Melihat ini sebagai ancaman terhadap wilayah mereka, China pasti akan menanggapi dengan keras. Rudal mungkin segera meluncur, dan dalam sekejap ketegangan ini bisa berubah menjadi konflik besar. Dua kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa Laut China Selatan bisa berakhir damai atau justru berujung pada perang besar. Selama ambisi mengalahkan kepercayaan antar negara tetap mendominasi, kawasan ini akan terus dilanda ketegangan, dan semua pihak yang terlibat harus siap menghadapi akibatnya. Laut China Selatan tak diragukan lagi memang pantas disebut sebagai laut yang paling diperebutkan. Setidaknya ada 8 negara yang mengklaim sebagian atau seluruh wilayahnya sebagai milik mereka. Masing-masing negara ini memiliki tafsiran dan nama sendiri yang seringkali digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap klaim sepihak dari China. Dahulu laut ini memiliki berbagai nama, tergantung pada siapa yang berkuasa di wilayah tersebut. Para pelaut pada masa itu menyebutnya Laut Champa, yang merujuk pada kejayaan Kekaisaran Champa. Sedangkan pelaut Eropa menyebutnya Laut China karena peranannya sebagai jalur perdagangan utama. Dalam sejarah Tiongkok, laut ini dikenal sebagai Nanhai atau Laut Selatan, nama yang telah digunakan sejak dinasti Qing. Namun dengan perubahan zaman dan munculnya negara bangsa, konflik seputar penamaan laut ini semakin memanas. Filipina kini menyebutnya West Philippine Sea, menegaskan klaim mereka atas wilayah tersebut. Vietnam sejak lama lebih memilih nama Bien Dong atau Laut Timur. Indonesia pada 2017 dengan tegas menggunakan nama Laut Natuna Utara sebagai bentuk penolakan terhadap klaim Nine Dash Line milik China. Malaysia dan Brunei meski lebih berhati-hati juga tidak tinggal diam dan memiliki klaim teritorial serta penamaan lokal mereka sendiri. Konflik di Laut China Selatan dipicu oleh persaingan pengaruh, aspek historis dan potensi ekonomi besar kawasan ini. Ada beberapa alasan mengapa kawasan ini begitu penting bagi banyak negara. Pertama, sumber daya hayati laut, terutama ikan, menjadi elemen penting bagi ekonomi dan ketahanan pangan ratusan juta orang di Asia Tenggara.
Laut China Selatan menyumbang lebih dari 12% tangkapan ikan dunia, menjadikannya lumbung protein utama. Namun dengan praktik penangkapan ikan berlebihan, kapal-kapal ilegal, terutama dari China, dan meningkatnya ketegangan, laut ini kini berubah menjadi ladang konflik ketimbang sumber penghidupan yang berkelanjutan. Selain itu, kawasan ini menyimpan cadangan minyak dan gas alam yang besar, diperkirakan mencapai 11 miliar barel minyak, dan lebih dari 190 triliun kaki kubik gas alam. Sumber daya energi ini krusial, karena siapa yang menguasainya akan mengendalikan energi masa depan. Namun daya tarik utama Laut China Selatan adalah letaknya yang sangat strategis. Laut ini adalah jalur utama bagi lebih dari sepertiga perdagangan laut dunia, bernilai sekitar 3 hingga 5 triliun dolar per tahun. Semua kapal tanker minyak dari Timur Tengah menuju Asia Timur, serta kontainer barang dari Jepang ke Eropa, kemungkinan besar melintasi perairan ini. Laut China Selatan adalah jalur vital untuk energi, barang elektronik, tekstil, senjata, dan perangkat keras teknologi. Siapa yang mengontrolnya akan mengendalikan aliran ekonomi dunia. Tidak mengherankan jika Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia terus mengarahkan perhatian dan kapal-kapal mereka ke kawasan ini, menjadikannya persoalan ekonomi dan politik global yang jauh lebih besar. Konflik di Laut China Selatan bukanlah hal baru. Semua bermula dari satu faktor utama, peta lama yang sepihak direvisi oleh China yang dikenal dengan nama Nine Dash Line atau garis 9 putus. Peta ini pertama kali muncul pada tahun 1947, mengklaim hampir 90% Laut China Selatan dan membentang hingga mendekati pesisir negara-negara lain. Yang lebih mencengangkan, klaim ini tidak didasarkan pada geografi atau hukum internasional, melainkan pada narasi historis yang kabur. Karena nenek moyang kami pernah berlayar ke sana. Coba bayangkan, ini seperti bangsa Viking yang mengklaim separuh Eropa hanya berdasarkan perjalanan masa lalu mereka. Dari klaim ini, sengketa demi sengketa muncul antara China dan negara-negara di kawasan. Dengan Filipina, perselisihan terjadi di Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal, wilayah yang sebenarnya lebih dekat dengan Luzon daripada Hainan. Dengan Vietnam, ketegangan terjadi di Kepulauan Paracel dan Spratly, yang bahkan pernah memicu bentrokan bersenjata pada tahun 1974 saat China merebut Paracel dari Vietnam Selatan. Selain itu, China juga berselisih dengan Malaysia dan Brunei yang juga mengklaim bagian selatan Kepulauan Spratly sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif ZEE mereka. Sementara itu, Indonesia kerap menghadapi ketegangan dengan kapal penjaga pantai China yang memasuki wilayah ZEE di sekitar Natuna yang kadang berujung pada konfrontasi. Akibat klaim sepihak ini, ketegangan di lapangan seringkali tak terhindarkan, menciptakan ketegangan diplomatik yang mendalam. Pada tahun 2012, ketegangan memuncak di Scarborough Shoal ketika kapal Angkatan Laut Filipina berusaha menangkap nelayan China. Sebagai respon, China kini secara de facto menguasai wilayah itu. 2 tahun kemudian, China memasang ridge pengeboran minyak di perairan yang diklaim Vietnam, memicu gelombang protes di Hanoi hingga kerusuhan anti-China pecah. Pada tahun 2019, Indonesia pun tak luput dari ketegangan. Sebuah kapal nelayan Indonesia di Natuna ditabrak oleh kapal penjaga pantai China yang membuat pemerintah Indonesia mengirim jet tempur dan memperkuat kehadiran militer di kawasan tersebut. Sejak 2020 hingga 2024, rangkaian insiden semakin memanas. Puncaknya terjadi pada Juni 2024 dengan kejadian dramatis di Second Thomas Shoal. Ketegangan ini bukan hanya tentang klaim teritorial, tapi juga soal siapa yang paling berkuasa di Laut China Selatan, tempat yang menjadi medan pertarungan kekuatan besar. Setiap negara yang terlibat dalam sengketa ini telah mengembangkan strategi mereka sendiri untuk memperkuat posisi mereka di kawasan yang sangat diperebutkan. Yang paling agresif adalah China, dengan membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan pangkalan militer, radar, dan sistem rudal di kawasan sengketa seperti Fairy Cross Reef dan Minshaft Reef. China mengukuhkan kekuasaannya. Menggunakan cabbage strategi, mereka mengepung wilayah dengan kapal nelayan, penjaga pantai, dan kekuatan militer. Insiden penyerbuan kapal Filipina di Second Thomas Shoal adalah contoh nyata bahwa pendekatan militeristik masih menjadi andalan utama China. Vietnam meskipun bersikeras memilih untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan China. Mereka lebih fokus pada penguatan armada, kerjasama militer, dan menolak tekanan China terkait proyek pengeboran minyak di wilayah sengketa.
Vietnam mengadopsi strategi pertahanan gerilya dengan memperkuat kehadirannya di pulau-pulau kecil sebagai simbol kedaulatan. Indonesia memiliki pendekatan serupa. Meski tidak terlibat langsung dalam sengketa Spratly, Indonesia mengalami gangguan terkait wilayah ZEE di Natuna yang sering dihadapi kapal-kapal China. Sejak 2016, Indonesia meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut, termasuk patroli rutin, latihan bersama, dan pembangunan pangkalan. Insiden 2020 di mana kapal China memasuki wilayah Natuna langsung direspon dengan pengiriman jet tempur dan pernyataan tegas dari Presiden Jokowi. Selain itu, Indonesia juga aktif di jalur diplomasi ASEAN, mendorong pembentukan Code of Conduct untuk meredam ketegangan dan mengatur perilaku negara-negara yang terlibat. Filipina memilih jalur diplomasi yang lebih kompleks dan berlapis. Mereka menggugat China di pengadilan internasional, memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dan sekutu lainnya, serta tetap membuka ruang untuk dialog bilateral. Strategi ini berhasil. Pada 12 Juli 2016, Permanent Court of Arbitration di Den Haag memenangkan gugatan Filipina, menyatakan bahwa klaim China atas Laut China Selatan melanggar hukum internasional, khususnya UNCLOS. Pengadilan memutuskan bahwa Nine Dasar Line China tidak memiliki dasar hukum dan fitur yang diklaim China tidak memenuhi syarat sebagai pulau, sehingga tidak berhak atas ZEE di kawasan tersebut. Namun bagaimana respon China? Mereka tetap bergeming. China menolak untuk ikut serta dalam proses peradilan, bahkan menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sah dan terus melanjutkan ekspansi militer, serta pembangunan pulau-pulau buatan di kawasan yang disengketakan. Karena kawasan Laut China Selatan memiliki posisi geopolitik yang sangat penting, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial ini secara geografis, Amerika sebagai kekuatan besar merasa memiliki kewajiban untuk turut campur. Dengan dalih menjaga stabilitas kawasan, melindungi sekutu-sekutunya, dan menjamin keamanan jalur pelayaran yang merupakan jalur laut tersibuk di dunia. Amerika sebenarnya sedang berusaha mempertahankan hegemoninya yang mulai goyah di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu strategi utama yang diterapkan AS adalah Freedom of Navigation Operation, di mana kapal-kapal perang Amerika secara rutin melintasi wilayah yang diklaim oleh China, termasuk di sekitar kawasan Spratly dan Paracel. Aksi ini seringkali memicu respon agresif dari China, seperti penguncian radar dan bahkan hampir terjadi tabrakan. Insiden terakhir terjadi pada akhir 2023, ketika kapal perusak USS Gabriel Gifford dihadang oleh kapal China. Amerika Serikat menyebutkan insiden tersebut sebagai tindakan berbahaya, sementara Beijing menyalahkan Washington atas provokasi tersebut. Amerika Serikat tidak bertindak sendirian dalam konflik ini. AS mengandalkan sekutunya di Asia Pasifik untuk memperkuat posisi mereka. Salah satu sekutu utama adalah Filipina, dengan Mutual Defense Treaty (MDT) yang diperbarui menjadi Enhanced Defense Cooperation Agreement pada 2023. Perjanjian ini memberikan Amerika Serikat akses ke 9 pangkalan militer Filipina, termasuk yang dekat Laut China Selatan, memungkinkan AS menyimpan persenjataan canggih dan melakukan latihan gabungan besar seperti Balikatan 2024. Selain Filipina, AS juga mempererat hubungan dengan Vietnam. Meskipun Vietnam berhati-hati agar tidak memprovokasi China, mereka mulai menjejaki kerjasama militer terbatas dengan AS. Pada 2023, kunjungan Presiden Joe Biden ke Hanoi meningkatkan hubungan kedua negara ke level Comprehensive Strategic Partnership. Langkah-langkah ini bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menciptakan Free and Open Indo-Pasifik, memperkuat aliansi dengan Jepang, Australia, dan India. Kerjasama trilateral baru menjadi kunci dalam membendung pengaruh China, menantang dominasi China di Laut China Selatan, dan menegaskan peran AS dalam menjaga kestabilan di kawasan.